Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita berkata luar biasa karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Hari ini saya diberi tema tentang Manifest of Love. Manifestasi daripada kasih. Kalau kita bicara tentang manifestasi daripada kasih, maka hari ini mari sama-sama kita buka 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara baca sama-sama 1, 2, 3. Ia bersuka cita karena ketidakadilan. Terus ayat yang ke-7 baca sama-sama 1, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Saudara, ada kalimat-kalimat atau ada kata yang luar biasa dari ayat ini. Kalau saya ambil seluruhnya, maka kita akan selesai ibadah jam 4 sore, saudara ya. Jadi saya nggak ambil semua, saya ambil satu saja yang saya ingin jelaskan buat setiap kita di tempat ini. Ada yang luar biasa di mana di poin yang pertama dikatakan kasih itu sabar. Bilang sama saya sabar, 1, 2, 3, sabar. Di poin yang terakhir dibilang begini, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat bicara tentang kasih, Rasul Paulus menjabarkannya dibuka dengan kata sabar. Lalu ditutup juga dengan kata sabar. Oleh karena itu saya percaya yang harus kita hidupi sebagai orang-orang percaya, bahwa ketika kita ingin hidup kita penuh dengan kasih, memanifestasikan kasih dalam hidup kita, tentunya nggak ada yang lain. Kita diminta untuk bisa memanifestasikan kasih dalam bentuk kesabaran. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya coba melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikatakan bahwa bicara tentang sabar di situ dikatakan bahwa sabar itu adalah tahan dalam menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati dan tabah. Itu bicara tentang kesabaran. Kesabaran gak cuma bicara kita ngurut-ngurut dada bahwa kita harus sabar. Tapi kesabaran juga bicara tentang bagaimana kita tidak lekas berputus asa dalam kehidupan ini. Kesabaran juga bicara tentang bagaimana kita nggak lekas patah hati, nggak lekas sakit hati, nggak lekas yang namanya kita menghakimi dalam kehidupan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kesabaran bicara tentang bagaimana kita bisa menahan diri dari setiap keluh kesah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya ingin bagikan buat saudara semua, ada 3 area di mana saudara dan saya harus mengembangkan kesabaran dalam hidup ini. Ada 3 area di mana kita harus mengembangkan kesabaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, area apa yang kita harus terus mengembangkan kesabaran dalam hidup kita? Yang pertama, saudara dan saya harus sabar dalam proses kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ini area yang pertama, di mana saudara dan saya harus sabar di dalam mengalami proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita diminta untuk sabar dalam setiap proses yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa begini, orang yang sabar dalam proses, saya ulangi, orang yang sabar dalam proses, dia akan melihat hasil dari proses tersebut. Orang yang sabar dalam proses, dia akan melihat hasil dari proses tersebut. Dia tidak akan berputar-putar pada proses,
tetapi dia akan melihat progres atau kemajuan dari proses yang dia alami dalam kehidupannya. Saya ulang sekali lagi, orang yang sabar dalam proses Tuhan, dia akan melihat hasil dari proses tersebut. Dia nggak akan berputar-putar pada proses saja, tetapi dia akan melihat progres. Dia akan melihat kemajuan dari setiap proses yang dia alami. Saya senang seringkali kalau ketemu anak-anak Tuhan. Mereka seringkali berkata begini, Pak, saya ini dalam proses. Nggak lama lagi ketemu lagi, Pak, saya ini dalam proses. Nggak lama lagi ketemu lagi, Pak, saya ini dalam proses. Dalam hati saya senang amat hidup dalam proses. Diproses terus, selalu saya sendiri melihat dia diproses di area yang sama. Berarti kan nggak ada kemajuan dari proses itu. Kita selalu diproses di area yang sama. Ada orang yang udah belasan tahun diproses di area keuangan terus. Ada orang yang udah puluhan tahun diproses di area yang namanya emosi terus. Tapi nggak pernah saya melihat atau kita melihat hasil dari proses tersebut. Kenapa bisa terjadi? Karena kita nggak sabar ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Siapa yang bisa lihat hasil dalam proses? Salah satunya adalah Ayub. Ayub diproses Tuhan dan dia sabar dalam menghadapi segala sesuatunya. Dan akhirnya dia bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Tokoh-tokoh di Alkitab juga melewati proses. Bagaimana saudara jangan cuma lihat Yusuf yang menjadi tangan kanan daripada Firaun. Saudara mesti melihat mundur ke belakang bagaimana Tuhan memproses kehidupannya. Dan kita melihat bagaimana progres dari setiap proses yang Yusuf alami dalam kehidupannya. Dan saya percaya kalau proses itu Tuhan izinkan terjadi, pasti ada kemajuan. Pasti ada progresnya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan muter-muter diproses terus. Coba lihat kiri kanannya. Wajah diproses atau udah menang dari proses. Kadang-kadang kita ini senang banget ngomong sama orang lain dalam kesulitan kita. Oh saya lagi diproses Pak. Oh saya lagi diproses. Proses terus. Tapi gak ada progres di dalamnya. Proses terus tapi gak ada kemajuan di dalamnya. Nah oleh karena itu inilah area di mana saudara dan saya mesti sabar. Kalau kita sedang diproses oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Karena saya percaya orang yang diproses akan selalu melihat hasilnya. Orang yang diproses akan melihat progres atau kemajuan yang dia alami dalam kehidupannya. Mengapa kita penting sabar dalam proses Tuhan? Karena ini jawaban yang sederhana. Proses Tuhan atau kesabaran di dalam kita dalam mengalami proses Tuhan akan selalu mendatangkan pengertian. Saya ulangi, proses Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya mau sabar, enggak pengen tergesa-gesa keluar dari proses tersebut, kita menunggu bagaimana tangan Tuhan merajut hidup kita, memproses hidup kita, membentuk hidup kita, saudara bisa sabar di dalam proses. Saudara akan mendapatkan pengertian lepas pengertian. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat ini berbicara bagaimana Tuhan memproses bangsa Israel. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Ingatlah, ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Mereka mengalami proses di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, bilang sama saya dengan maksud. 1, 2, 3, dengan maksud. Berarti kalau Tuhan memproses kita selalu ada tujuannya kan? Betul gak? Dengan maksud. Merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi waktu Tuhan memproses saudara, Tuhan itu gak iseng. Dia itu gak gini loh, aduh di sorga lagi nganggur nih gak ada kerjaan ya. Ngapain ya? Ini nih saya proses nih, cocok nih ya, saya proses ya. Ini saya proses. Enggak gitu saudara.
Tuhan itu ketika dia memproses kita, percayalah dia punya tujuan dalam proses itu. Artinya begini, saudara nggak lagi jadi anak Tuhan yang menolak proses. Seharusnya saudara dan saya sekarang bersuka cita kalau diproses Tuhan. Karena saudara dan saya sedang ada dalam rencana Tuhan. Banyak anak Tuhan menolak proses. Ditengking bahkan prosesnya. Kalau bisa nggak usah ada proses. Dalam nama Yesus saya tengking proses. No. Saudara harus bersuka cita ketika proses Tuhan datang. Karena proses Tuhan sedang menunjukkan saudara sedang ada di dalam tangan Tuhan. Oh, nggak ada yang lebih bahagia hidup ini selain kita mendapati bahwa hidup kita sedang ada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau saudara ada di tangan Tuhan, kemanapun, apapun situasi dan kondisi yang saudara dan saya alami, Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Kita bersuka cita harusnya pada waktu kita diproses. Kita seharusnya bersuka cita. Ayat berikutnya dikatakan demikian. Jadi, Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti. Proses akan mendatangkan pengertian. Dalam proses kita jadi ngerti. Makanya orang yang sudah bergulat dalam proses Tuhan, saudara bisa lihat dalam hidupnya penuh dengan pengertian. Dan karena penuh dengan pengertian, dia nggak mudah menghakimi orang lain. Dia nggak mudah menjelekkan orang lain. Dia nggak mudah menuding-nuding orang lain, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi. Bahkan orang yang sudah bergulat dalam proses Tuhan, penuh dengan pengertian, sehingga orang bisa bilang gini, ini orang kok penuh dengan hikmat ya. Dan saya mau beritahu, hikmat gak datang dari setiap kutipan yang ada di sosial media kita. Hikmat datang dari takut akan Tuhan. Hikmat datang dari hidup yang mengalami proses dari Tuhan. Sabar dalam proses. Saya lihat beberapa di sini wajah-wajahnya sedang ada dalam proses. Haleluya. Coba bilang sama saya sabar dalam proses Tuhan. 1, 2, 3, saya sabar dalam proses Tuhan. Jangan buru-buru mau keluar, jangan. Tungguin. Kita bukan orang-orang Kristen yang karbitan. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang matang. Secara natural kita matang. Kita jadi anak Tuhan yang dewasa. Kenapa banyak orang yang udah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi karakternya enggak berubah? Sederhana, karena enggak tahan di dalam proses. Dia pengen buru-buru keluar. Dia pengen segera keluar dari proses yang dia alami. Proses Tuhan itu akan mendatangkan pengertian. Mazmur 20 ayat yang ke-6. Mazmur 20 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Perhatikan kalimat ini. Sekarang aku tahu. Pertanyaannya, sebelumnya udah tahu belum? Belum. Kenapa dia bilang sekarang aku tahu? Karena dia berhasil melewati prosesnya. Dia udah selesai dengan prosesnya. Dalam proses itu dia banyak pembelajaran lepas pembelajaran. Sehingga di ending daripada prosesnya dia berkata, sekarang aku tahu. Tadinya enggak tahu. Sebagaimana Ayub berkata, dahulu dari kata orang saja tentang pribadi Tuhan. Tapi sekarang aku melihat dan dia semakin mengenal tentang pribadi Allah. Setelah dia melewati proses, setelah dia sabar dalam proses tersebut. Bagaimana dia bisa melihat karya Tuhan. Sebelumnya Yusuf cuma mimpi. Tapi saat Yusuf mengalami proses dan dia sabar dalam proses. Dia melihat bahwa mimpi itu menjadi kenyataan.
Sabar dalam proses. Saya kalau ngomong proses rata-rata jemaat aminnya kayak kerupuk masuk angin saudara ya. Anyep gitu. Aduh Pak, iya. Kita tuh kayaknya malas gitu. Tapi tahu nggak, proses itu terjadi di hidup kita hari-hari. Tapi yang anehnya justru kita nggak memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan yang bicara tentang proses. Kita sibuk melihat segala sesuatunya. Kalau bisa buru-buru cepat keluar dari proses. Itu makanya Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Saudara nggak dibilang gini, buru-buru keluar dari kesesakan. Segera keluar dari kesesakan. Enggak, Alkitab selalu mengajar kita, sabarlah dalam kesesakan. Sabar. Saya melihat di Jakarta, di mana-mana. Saya belum tahu kalau di Kupang, karena kan baru sekarang saya kembali datang ke Kupang. Banyak anak-anak Tuhan di masa pandemi gak tahan dalam proses. Sampai akhirnya gak Tuhan-Tuhanan lagi deh. Gak gereja-gerejaan lagi deh. Gak pelayanan-pelayanan lagi deh. Gak tahan dalam proses. Tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Anak-anak Tuhan yang di masa pandemi melewati dengan sabar. Mereka bilang begini, puji Tuhan ada pandemi. Sekarang saya jadi tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya. Puji Tuhan ada pandemi. Sekarang saya tahu bahwa di dalam diri saya ada potensi yang luar biasa. Puji Tuhan ada pandemi. Sekarang saya tahu bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya. Sebelumnya saya cuma dengar pemeliharaan Tuhan dari pendeta yang khotbah. Sebelumnya saya cuma mendengar pemeliharaan Tuhan dari kesaksian-kesaksian orang yang ada di gereja. Puji Tuhan dengan adanya pandemi, saya bisa mengalami dan melihat secara langsung bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara anak-anaknya. Banyak yang mengalami itu. Karena sabar dalam proses. Yang mau sabar dalam proses katakan amin. Pak, saya udah 3 tahun Pak. Sabar, kan gitu ya. Pak, udah 5 tahun ini prosesnya Pak. Sabar. Sabar, jangan buru-buru. Jangan tergesa-gesa. Pak pendeta itu ngomongnya paling gampang. Bapak gak ngalami yang saya alami. Dengar baik-baik. Yang namanya masalah selalu berat bagi yang mengalaminya kan. Saya juga punya masalah. Berarti masalah yang saya alami juga berat buat saya. Betul gak? Kalau masalah itu enteng buat saya, itu bukan masalah. Yang namanya masalah akan selalu berat bagi orang yang mengalami masalah tersebut. Jadi jangan sok-sokan gini, masalah saya paling berat. Gak ada. Semua kita berat waktu mengalami masalah. Jangan baper kita. Jangan GR dan berkata masalah saya paling berat. Gak ada. Apalagi kalau di cool, suka cerita satu dengan yang lain. Semuanya pengen berat-beratan masalah. Saya mau cerita dulu, saya punya masalah. Waduh berat masalah saya Pak. Cerita A, B, C, D. Lalu ya ibu yang di sebelahnya, saya juga mau cerita Pak masalah saya. Saya rasa masalah saya lebih berat dari masalah ibu tadi. Tuh bayangin saudara. Jadi dia pengen masalah dia paling berat. Nanti di endingnya saya mau cerita Bapak Pendeta. Saya mau kasih tahu bahwa masalah saya jauh lebih berat dari yang mereka semua alami. Waduh bayangin saudara. Jadi kita pengen berat-beratan masalah dalam kehidupan. Nggak usah berat-beratan masalah. Yang namanya masalah udah pasti berat bagi siapapun yang mengalaminya. Walaupun kita berkata gini, masalah dia kan cuma begitu. Iya tapi buat dia berat. Ada dong empati sedikit saudara, jangan berkata, enggak saya lebih berat dari dia. Sembarangan nih. Kita suka GR sendiri merasa masalah paling berat. Enggak, apapun yang kita alami hari ini, sabar dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Waktu kita sabar akan menghasilkan buah itu. Orang melihat kasih dalam hidup kita. Karena kasih itu sabar. Yang kedua, sabar di area mana? Nah ini, sabar terhadap diri sendiri sekarang. Tadi areanya proses Tuhan. Sekarang nih diri sendiri. Diri kita sendiri. Kita masih sabar.
Sebab dengan kita melatih diri kita sendiri untuk sabar, kita sedang membawa diri kita untuk menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang matang. Inilah goal kekristenan. Saudara dan saya jadi matang, jadi memiliki karakter Kristus, karakter Yesus dalam hidup kita. Kita menghasilkan buah. Orang-orang melihat kita, wow, dia orang yang sabar. Kelihatan karena kita membangun diri kita untuk sabar terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang keempat dikatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Seringkali dalam hidup ini kita nyesel dalam kehidupan, karena kita nggak sabar dalam menghadapi sesuatu. Kita nggak sabar dalam bereaksi. Seringkali masalah-masalah besar terjadi di hidup kita. Bukan karena yang lain. Karena kita nggak sabar. Dan saya mau beritahu kepada saudara. Inilah area yang hari-hari ini sedang diserang di dunia kita ini. Area apa? Area untuk kesabaran bagi diri kita sendiri. Kenapa saya bilang diserang? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini kan teknologi membuat semua jadi cepat, betul ya? Dan dampaknya orang yang menikmati teknologi itu jadi nggak sabaran. Saya ulang ya, teknologi kan membuat semua jadi cepat kan, betul nggak? Dan dampak negatif salah satunya adalah kita yang menikmati teknologi itu bisa-bisa jadi nggak sabaran. Coba dulu, waktu zamannya komputer masih entah Pentium berapa itu. Kita buka, kita on kan, muter dia 15 menit. Kita tungguin kan, betul nggak? Nging, kita tungguin. Coba sekarang, komputernya udah canggih sekalipun. Tiba-tiba dia nging. Letak, langsung ditutup lagi saudara. Kita nggak sabaran. Kenapa? Karena kita udah dilatih oleh dunia di sekeliling kita untuk semuanya serba cepat. Jadi kita nggak sabar, termasuk dalam proses. Kita nggak sabar dalam diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Yang pegang mikrofon di depan ini juga bisa berubah jadi nggak sabar. Loh iya, saya pernah kok saudara. Kan kalau di Jakarta masuk mall itu kan pakai aplikasi Peduli Lindungi kan. Nah, puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, handphone saya itu dia punya bisa dibilang mesin handphonenya udah update. Jadi cepet. Jadi waktu saya scan QR dari Peduli Lindungi, karena mesinnya udah bagus, cepet, terus sinyalnya bagus, jadi cepet, tak kebuka gitu. Nah, istri saya handphonenya nggak saya update, saudara ya. Jadi waktu masuk mall, dia scan Peduli Lindungi. Saya udah bisa masuk, dia masih nguing. Saya bilang, masuk ayo, tunggu, nguing. Apa sih? Ayo masuk, nguing. Aduh, saya nggak sabaran. Akhirnya saya bilang, ganti handphone kamu, ganti. Kenapa? Nggak sabaran. Kita berubah jadi orang yang nggak sabar. Di sekeliling kita seperti itu. Sekarang aja, kenapa kita gampang kemakan yang namanya hoax, berita-berita palsu? Karena kita nggak sabar meneliti ini benar atau enggak, betul nggak sih? Oh, kita kan gampang ketipu kan. Kalau di grup WA, teman kita ngomong gini, selamat ulang tahun ya bro, gitu. Padahal dia udah ulang tahun 2 minggu yang lalu, saudara. Ini temennya lagi ngerjain aja gitu ceritanya. Tapi tiba-tiba di bawahnya copy paste semua, copy paste, selamat ulang tahun. Perasaan, kalau kita mau sabar, kita mikir, perasaan dia 2 minggu lalu ulang tahun deh. Kok sekarang ulang tahun lagi? Tapi karena kita udah terlatih nggak sabar, terlatih nggak meneliti lagi, semua serba cepat, kita ikut berita itu. Kita sebarkan juga berita itu. Dan kita kemakan berita palsu. Yang mengerti katakan amin. Semua informasi hari ini ada di tangan kita lewat handphone kan. Saudara mau lihat apa? Pengajaran yang membuat saudara makin teguh dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat ada.
Sampai pengajaran yang mengajarkan dan membuat saudara jadi ragu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada. Semua ada di handphone kita. Dan waktu kita dengar setiap pesan, semua punya alasan dari sudut pandang mereka masing-masing. Dengar baik-baik, orang yang punya kematangan enggak gampang untuk berpindah, untuk meyakini sesuatu. Karena orang yang matang selalu punya waktu untuk meneliti lebih dulu. Itu yang dibutuhkan sama jemaat Tuhan hari-hari ini. Sabar, kesabaran yang akan membuat saudara menyediakan waktu untuk belajar lebih. Kesabaran yang akan membuat saudara menyediakan waktu untuk meneliti lebih lagi. Sehingga saudara akan dengan mudah berkata, saya tidak mengiyakan yang ini. Saya mempercayai Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Di sosial media banyak berita tentang pernikahan, ajaran tentang pernikahan. Baik ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman, ada. Tapi jangan salah, ajaran pernikahan yang gak sesuai dengan firman juga ada, saudara. Dibutuhkan kematangan sekarang. Makanya saya mau beritahu buat jemaat GBI Kupang Baru. Gak ada cara lain kalau kita mau survive dalam iman kita. Saudara dan saya harus bertumbuh dan jadi dewasa secara rohani. Sebab hanya orang yang dewasa secara rohani, yang memiliki kematangan untuk bisa meneliti lebih lagi. Enggak mudah menerima tersebarkan berita-berita yang tidak baik. Yang terakhir, yang ketiga, haleluya. Jemaat Kupang Baru paling senang kalau pendeta sudah berkata yang terakhir. Wah, udah paling senang semua ya. Yang terakhir, yang ketiga. Tadi sabar dalam proses mendatangkan pengertian. Sabar, membangun kesabaran untuk diri sendiri. Mendatangkan kematangan, kedewasaan. Dan orang di sekeliling kita bisa lihat bahwa kita adalah orang yang sabar. Banyak orang mau sabar. Sampai anaknya dikasih nama sabar. Tapi dia gak sabar juga. Sampai tokonya dikasih nama toko sabar. Tapi karyawan dan pemilik toko tetap gak sabar juga. Semuanya orang berupaya menjadi sabar. Kesabaran bukan kita kasih nama, ganti nama, bukan itu. Kesabaran itu adalah proses yang terus menerus terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, bagaimana kita sabar terhadap di area yang mana? Ini yang ketiga, sabar terhadap orang lain. Pertama, sabar dalam proses Tuhan. Kedua, sabar dalam diri kita sendiri, pengendalian diri kita sendiri. Untuk kita bertumbuh jadi pribadi yang dewasa. Yang ketiga, sabar terhadap orang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Firman Tuhan berkata, kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap segelintir orang. Amin? Enggak dong. Baca Alkitabnya. Aduh, kita ini. Kenapa kita enggak baca Alkitab? Karena di screen-nya enggak ada, Pak. Ya, ini penyakit jemaat modern ini. Datang ke gereja tapi enggak bawa Alkitab. Semua nunggu di screen. Kalau yang di screen-nya enggak nyala, jemaat enggak baca Alkitab. Makanya saya enggak mau pakai begitu. Saya mau pastikan semua jemaat yang ada di sini semua baca Alkitab dan buka Alkitab. Langsung matanya enggak enak lihat wajah saya. Haleluya. Sabarlah terhadap semua orang. Bilang sama saya semua orang. 1, 2, 3. Semua orang. Semua orang. Tapi Pak Ade, istri saya itu Pak, aduh. Kalau udah ngomong nadanya makin lama makin tinggi Pak. Alkitab bilang sabarlah terhadap semua orang. Bukan cuma sama orang yang baik,
sama kita. Bukan cuma sama orang yang kita anggap dia lemah lembut bahasanya sama kita. Sabarlah terhadap semua orang. Sabarlah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sabar terhadap anak-anakmu. Sabar melihat proses Tuhan terjadi dalam hidupnya. Anak-anak, sabarlah terhadap orang tuamu. Sabarlah terhadap gurumu. Para ibu guru, sabar terhadap anak-anak didikmu. Para hamba Tuhan, sabar terhadap jemaatmu. Para jemaat, sabar terhadap pendetamu. Karena pendeta juga manusia. Sabar. Jemaat GBI Kupang Baru yang hadir hari ini, sabar terhadap pendeta yang lagi khotbah di depan. Karena seringkali kita berpikir khotbahnya lama banget ya. Gak sabar kita, sabar. Zaman dulu kalau jemaat pendetanya udah khotbah kelamaan, mukanya digambar saudara. Gambar. Pendeta saya mukanya digambar. Zaman dulu itu. Kalau zaman sekarang yang muda-muda gak digambar. Pendetanya lagi khotbah, dia buka Instagram, dia bikin bumerang saudara. Jadi pendetanya gini-gini. Ya kalau pas gini-gini bagus kelihatannya. Tapi kalau lagi gini-gini gak bagus saudara. Jadi pendetanya gini-gini terus. Banyak orang gak sabaran. Sabar. Zaman dulu kita kebaktian bisa 2 jam, jemaat tenang gitu. Zaman saya masih muda, sekarang juga masih muda sih. Tapi dulu waktu lebih muda lagi, kita ibadah 2 jam, jemaat tenang gitu. Sekarang jemaat 1 jam lebih ibadah udah gelisah semuanya, udah gelisah. Matanya kejam semua. Maksudnya kejam gimana Pak Ade? Dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam. Kejam saudara, dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam. Kejam sekali matanya, dikit-dikit lihat jam terus. Udah gak sabaran lagi. Dulu orang bisa ibadah dengan tenang. Mau khotbahnya 1 jam, orang bisa tenang. Sekarang orang udah gak sabaran lagi. Yuk hari ini, sabarlah terhadap sesama kita. Amin. Terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya percaya suatu hari nanti GBI Kupang Baru akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Sekarang aja udah penuh kok. Saya lagi nunggu kabar kebaktian 2 kali. Yang amin sedikit banget, gak mau kebaktian 2 kali. Supaya yang pertama tetap segini, nanti yang kedua sampai ke atas-atas, saudara, penuh semua. Saya lagi nunggu kabar kebaktian 3 kali. Kok para pengerja asem gitu mukanya 3 kali. 3 kali. Oh iya. Nanti kalau ini penuh, begitu bubaran, kelihatan mana yang sabar, mana yang enggak saudara. Oh iya, kalau di gereja, saya dulu pernah ikut KKR di Gelora Bung Karno. KKR interdenominasi, waktu saya masih kecil. Kalau lagi di pujian penyembahan, dalam Yesus, mari semua gandengan tangan, 1 stadion, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Begitu bubar saudara, tintin, woi buruan, cepat, gak sabaran semua saudara. Ini saya nyelap sini, semua orang gak sabaran. Kelihatan, kadang-kadang kita ini ngomong kasih. Kan kasih itu sabar, betul ya? Kita ini ngomong kasih, tapi kita tidak mempraktekkan kasih. Teman saya, dia bilang hal yang sederhana, lalu jadi perenungan sama saya. Dia bilang begini, Pak Ade, orang Kristen itu kebanyakan, gak usah ngomong kasih deh Pak, cengli aja enggak. Tahu cengli? Cengli apa itu ya? Kalau orang baik, dia baik. Itu kan cengli ya, betul ya? Cengli aja enggak Pak. Enggak usah ngomong kasih. Karena kalau ngomong kasih, orang enggak baik pun terhadap kita, kita tetap berbuat baik. Itu kasih. Tapi saya percaya, jemaat Kupang Baru semua penuh kasih. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk,
praktekkan yang sederhana dalam hidup kita. Sabar. Waktu kita sabar dalam proses Tuhan, kita akan mendapatkan pengertian-pengertian tentang kehidupan dan pengenalan akan Tuhan. Waktu kita sabar untuk membangun bagi diri sendiri, pengendalian diri kita, kita akan mendapatkan kematangan dan kedewasaan dalam hidup kita. Waktu kita sabar terhadap orang lain, kita akan mendapatkan penerimaan. Bahkan kita bisa dengan mudah menerima setiap orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita menjadi pelaksana daripada kehendak Tuhan. Menghasilkan buah-buah tentang kasih dalam hidup kita. Dan saya percaya orang yang hidupnya dipenuhi buah, maka waktu Tuhan lihat hidupnya penuh dengan hal-hal yang manis. Sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.